Silakan Bapak Ibu yang teduh di sini sebentar. Silakan yang teduh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu Rahman yang berbahagia, alhamdulillah saat ini kita sudah berada di pusat kota Thaif ya. Yang sekarang yang di depan kita ini adalah Masjid Abdullah bin Abbas. Sebagaimana tadi saya katakan, beliau adalah salah satu sahabat plus sepupu Rasulullah SAW. Keutamaan beliau adalah sahabat yang dikategorikan paling kecil yang masuk Islam. Kenapa? Karena beliau itu lahir pada tahun 10 kenabian atau 3 tahun sebelum hijrah. Itu kalau dihubungkan dengan dakwah ke Thaif tadi, berarti beliau itu lahir pas Rasulullah dakwah ke kota Thaif ini. Nah, jadi beliau ini, Abdullah bin Abbas ini, anak kecil yang sudah masuk Islam terlebih dahulu paling kecil. Kalau yang dinisbatkan, yang dikategorikan orang umat Islam yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak kecil siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau yang umurnya paling kecil ini adalah beliau, sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas atau kapi lancet Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anaknya Uwa ya, sepupu. Nah, beliau ini dikategorikan perawi hadis juga. Kenapa diabadikan sampai sekarang? Perawi hadis itu sahabat yang meriwayatkan hadis. Jadi setelah Siti Aisyah, istri Rasulullah, juga ada sahabat Abdullah bin Abbas. Tidak kurang dari 1.600 hadis itu diriwayatkan oleh beliau, Abdullah bin Abbas. Termasuk hadis tentang penentuan mikot untuk haji dan umroh. Yang tadi saya katakan di bis, itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, beliau ini. Nah, kemudian beliau juga itu adalah anak kecil yang didoakan langsung oleh Rasulullah SAW. Jadi suatu ketika Abdullah bin Abbas ini menginap di rumah Rasulullah SAW, yang kebetulan istri Rasulullah saat itu adalah bibinya Abdullah bin Abbas, tapi dari jalur ibunya. Siapa namanya? Ada yang tahu? Oh, jangan banyak nanya lah ya. Namanya itu Maimunah bin Harisah. Nah, Sayyidah Maimunah ini bibinya Abdullah, plus jadi ke Maimunah bibi, ke Rasulullah kapi adi gitu kan, anaknya paman, anaknya Abdullah kan Rasulullah SAW itu. Nah, beliau tuh nginap. Kenapa nginap? Tujuannya itu Sayyidina Abdullah itu ingin mengetahui bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah berkehidupan sehari-hari. Nah, inilah salah satu kekepoan lah kalau istilah sekarang itu kan. Sayyidina Abdullah ingin mengetahui bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah berperilaku gitu kan. Nah, suatu hari di malam itu Rasulullah SAW bangun mau sholat, kemudian sudah didapati di tempat wudhu itu sudah ada siap air. Kemudian Rasulullah wudhu pakai air itu, dan Rasulullah bertanya kepada Maimunah, siapakah yang menyediakan air ini? Kata Maimunah, Abdullah katanya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abdullah, dan kata Abdullah, iya saya. Nah, ini sebagai takrim, penghormatan dari seorang murid ke guru lah. Kemudian saat itu mungkin karena Sayyidina Abdullah mau berguru, mau bertanya kepada Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah pun merasa senang kepada Sayyidina Abdullah. Kemudian ini hadisnya sangat populer, doanya yang sangat populer. Rasulullah SAW kemudian memegang dada Sayyidina Abdullah dan mendoakan. Nah, doa ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu ikutin ke anak Bapak Ibu, ke murid Bapak Ibu untuk menggunakan. Sebagaimana doa Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah, memegang dadanya, kemudian Rasulullah mendoakan, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, semoga anak kecil ini kelak menjadi orang yang faqih agama, ahli dalam agama, dan mahir dalam ilmu tafsir. Dan ternyata benar, dicatat dalam sejarah sampai sekarang masjidnya di sini diabadikan. Beliau adalah perawi salah satu sahabat dan sepupu Rasul yang meriwayatkan hadis, dan keilmuannya sangat luar biasa. Di masa hidupnya beliau dikenal dengan khibratul ummah, tintanya umat, karena beliau rajin dalam menulis dan
meriwayatkan hadis. Dicatat juga nama populernya itu, panggilannya itu Al-Bahr, lautan ilmu, karena keluasan ilmunya. Nah, ini salah satu hikmah bagaimana perilaku beliau sebagai murid. Kemudian hikmah yang kedua, pelajaran yang kedua, pernah suatu hari Sayyidina Abdullah ini masih kecil dan Rasulullah mengadakan majelis bersama para sahabat. Di sana ada Abu Bakar, Sayyidina Umar, pokoknya sahabat-sahabat yang senior. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas itu hadir di sana. Kemudian Rasulullah mengajukan pertanyaan di majelis itu dan para sahabat ini tidak tahu jawabannya. Dan Sayyidina Abdullah tahu, tetapi inilah penghormatan beliau kepada sahabat yang lain, kepada yang junior, beliau tidak menjawabnya. Kenapa? Karena takut menyinggung perasaan hormat, menyinggung perasaan sahabat yang lain. Nah, ini diantara dakwah perilaku beliau sebagai murid atau yang benar-benar menuntut ilmunya luar biasa. Ini hikmah bagi kita umat Nabi Muhammad zaman sekarang. Nah, kemudian keunggulan, keutamaan yang selanjutnya, walaupun beliau masih kecil, di masa Khalifah Umar bin Khattab, mungkin umur beliau masih sekitar 14-16 tahun. Masih remaja. Tetapi sama Sayyidina Umar sudah dilibatkan untuk bermusyawarah dengan para sahabat yang lain. Nah, sahabat yang lain itu menegur Umar, kenapa anak kecil ini sudah diterlibatkan? Tetapi Umar mengetahui kapasitas keilmuan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, suatu ketika Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat dan hadir di dalamnya juga Sayyidina Abdullah bin Abbas diundang untuk menafsirkan, atau Sayyidina Umar bertanya tentang penafsiran atau apa yang kalian ketahui tentang surat Al-Nasr yang iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir. Nah, itu. Nah, para sahabat itu kebanyakan menjawab ini adalah perintah Allah ketika kita harus bertasbih kepada Allah dan meminta ampun, bertaubat kepada Allah setelah kemenangan itu datang. Afwaja, pertolongan Allah datang dan orang memasuki Islam berbondong-bondong. Itulah yang dikatakan oleh sahabat yang lain. Kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, apa menurut kamu wahai Abdullah? Kata. Tapi Abdullah, enggak, bukan begitu. Maksud dari ayat ini adalah tanda bahwa ajal Rasulullah akan tiba, bahwa kemenangan sudah ada, dan engkau wahai Muhammad, kata dalam ayat itu, harus menyucikan Allah dan bertaubat, berbanyak istighfar kepada Allah. Dan kata Sayyidina Umar, aku pun berpendapat demikian. Itu artinya apa? Sayyidina Umar udah mengetahui kapasitas keilmuan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Padahal Abdullah saat itu masih remaja, sudah disandingkan di khalifah, bermusyawarah dengan para sahabat yang lain. Itulah salah satu keagungan, keistimewaan Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang makamnya ini ada di samping masjid tempat sholat perempuan. Tempat sholat laki-laki sebelah sana, perempuan nanti sebelah sini. Nah, itu di sampingnya itu ada makam Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, kemudian yang ini, yang putih ini belakangnya, ini makam syuhada Ghazwatul Badar. Ghazwatul Thaif. Jadi setelah perang Hunain, setelah Fathu Makkah, terjadi perang Hunain. Tahu perang Hunain? Tahu, barusan saya kasih tahu kan. Terjadi setelah Fathu Makkah. Dan terjadi juga pembebasan kota Thaif. Nah, disinilah syuhadanya dimakamkan di sini. Nah, kemudian kenapa Sayyidina Abbas dimakamkan di sini? Padahal beliau lahir di mana? Di Mekah. Kemudian hidup pernah pada masa Sayyidina, kepanjangan nggak? Lanjut aja dikit lagi ya. Pada masa Khalifah Ali, Sayyidina Abdullah pernah dimandati atau diberikan amanah menjadi penguasa Basrah. Tetapi ketika Sayyidina Ali meninggal, terbunuh, kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas pindah pulang kembali ke Mekah, kemudian beliau menetap di sini sampai meninggal di Thaif. Nah, ada yang riwayat mengatakan kenapa Sayyidina Abdullah dimakamkan di sini? Ini juga sebagai penghormatan, sebagai akhlak dari Sayyidina Abdullah. Beliau tidak mau dimakamkan di Madinah atau di Mekah karena bagi beliau dua tanah haram itu sangat mulia.
beliau katanya tidak layak untuk dimakamkan di sana. Makanya beliau hidup di sini dan meninggal di sini. Bayangkan Bapak Ibu, selevel sahabat dan sepupu Rasulullah yang perjuangannya, akhlaknya, kemudian keilmuannya dicatat oleh sejarah sampai sekarang, mengatakan tidak layak untuk dimakamkan di Makkah dan Madinah. Nah, padahal kita sendiri berharap kan di sana. Padahal akhlak kita, keimanan kita jauh di bawah beliau. Ini artinya apa? Kemuliaan Madinah dan Makkah itu luar biasa di mata beliau. Dan sejarah mencatat sampai sekarang beliau diabadikan menjadi perawi hadis dan menjadi sebagai contoh bagaimana kita berposisi sebagai guru dan berposisi sebagai murid. Nah, akhirnya beliau dimakamkan di sini sampai sekarang, dan ini masjid ini baru dibangun sekitar tahun 590 Hijriah. Mungkin 1000 tahun ke belakang ya. Berarti zaman Rasulullah, zaman Abdullah bin Abbas ada, ini belum dibangun masjid ini. Nah, walau alam mungkin itu dulu sekilas tentang Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. 20 menit nanti ketemu di mana ya? Di sini lagi aja. Ya, setelah 20 menit ketemu di sini ya. Iya. Ya. Ini jadi tubuh.